Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kemerdekaan yang hakiki. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan negara Indonesia, negara kita yang tercinta. Hari bersejarah yang selalu dikenang dan diingat oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan merdekanya Indonesia dari tangan penjajah, maka kita menjadi rakyat independen yang dapat bergerak bebas dan tidak terikat secara pemerintahan dengan negara lainnya. Menurut konsepsi Islam, makna kemerdekaan tentu saja jauh lebih dari sekedar kemerdekaan sebuah negara dan bangsa. Akan tetapi, kemerdekaan adalah ketika seorang hamba bebas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya suatu penghalang apapun. Dalam Islam juga, kemerdekaan yang hakiki adalah tatkala seorang muslim sanggup menjadikan dunianya sebagai kendaraan yang akan membawanya menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang baik hati, dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim tidak akan dikatakan merdeka kecuali apabila ia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan dirinya dari segala macam bentuk kesyirikan. Karena di dalam penyelewengan dan persembahan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya merupakan suatu bentuk perbudakan kepada makhluk. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, dia akan menjadi hamba kepada selainnya. Silakan baca kitab Al-Majmu' Al-Fatawa nomor 306. Saudara-saudaraku yang baik hati, saat seseorang berbuat kesyirikan, maka sejatinya ia telah bergantung dan merasa butuh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika akan melakukan sesuatu, seringkali ia akan meminta persetujuan terlebih dahulu dari objek atau makhluk yang ia sembah tersebut. Tidaklah ia melakukan sesuatu kegiatan kecuali ia terlebih dahulu memberikan persembahan kepada sesembahannya tersebut. Bahkan tidak jarang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ada sebagian orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, justru ia datang dan meminta sesuatu seperti meminta pertolongan untuk kesembuhan, untuk kesuksesan, untuk kekayaan dan lain sebagainya kepada makhluk-makhluk Allah yang tentu saja lemah dan tidak memiliki kemahaan. Sungguh ini menunjukkan betapa kebebasan dan kemerdekaan diri dari orang tersebut sudah tersandra oleh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya tidak lagi bebas dalam beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal dan imannya sudah terbelenggu oleh kebodohan dan hawa nafsunya yang liar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin." Yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat,
dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Quran surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 5 dan 6. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang baik hati, jiwa yang merdeka adalah jiwa yang bertauhid dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebas dari kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah. Saudara-saudaraku yang baik hati, di antara bentuk kemerdekaan yang dituntun dan diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kemerdekaan dari belenggu hawa nafsu. Karena muaranya hawa nafsu pasti akan menjerumuskan seseorang kepada kesesatan, kebatilan, kehancuran, kehinaan, dan penyesalan yang memilukan sekaligus memalukan. Simak dan renungkanlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menasihati Nabi Daud alaihissalam yang notabene-nya adalah seorang penguasa yang merdeka dan tentu saja jauh dari kezoliman dan kelaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan beliau alaihissalam agar jangan sampai dirinya tunduk dan menjadi sandera atas hawa nafsunya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Yang artinya Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi, maka berilah keputusan terhadap perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran surat Shad surat ke-38 ayat 26. Saudara-saudaraku yang baik hati, di antara cara yang paling ampuh untuk menundukkan dan mengendalikan hawa nafsu dan menguasainya adalah dengan merasa takut atau khauf dan berharap atau roja hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Quran surat An-Nazi'at surat ke-79 ayat 40 dan 41. Mereka yang takut dan meyakini kebesaran Allah dan hanya berharap kepadanya, maka akan mudah di dalam menundukkan hawa nafsunya. Sebaliknya, mereka yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggantungkan harapan kepada selainnya, tentu saja mereka merasa aman tatkala bermaksiat dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Mereka bisa dipastikan akan kalah dan tunduk kepada hawa nafsunya. Saudara-saudaraku yang baik hati, di antara ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah fitnah kehidupan dunia. Setiap dari kita pastilah diuji dengannya, entah itu berupa kekayaan harta yang melimpah ataupun ketidakcukupan di dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Hatinya selalu merasa hampa meskipun ia berada di tengah-tengah keramaian manusia. Jiwanya selalu merasa gersang meskipun kebutuhan ragahnya sudah terpenuhi lebih dari cukup.
Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita hakikat kehidupan dunia ini dengan firman-Nya. I'lamu annamal hayatud dunya laibu walahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fi amwali wa aulad kamatsali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahidu wa tarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun sadidu wa magfiratum minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, yang artinya ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-20. Saudara-saudaraku yang baik hati, seorang muslim yang merdeka adalah mereka yang terbebas dari fitnah dan ujian tersebut. Ia bersabar tatkala diuji dengan kesempitan dan bersyukur tatkala diuji dengan kelapangan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang artinya, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Jiwanya bebas dan merdeka, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyalahkan siapapun ketika sedang dalam keadaan sempit, serta terbebas dan tidak diperbudak oleh hartanya tatkala Allah berikan kelapangan. Saudara-saudaraku yang baik hati, mengakhiri pembahasan kita kali ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa momentum Hari Kemerdekaan Indonesia, selain tentunya mengajak kita untuk kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rasa aman dan kebebasan, hendaknya juga kita manfaatkan untuk memaknai kembali kemerdekaan diri kita sendiri, yakni merdeka dari belenggu hawa nafsu kita sendiri, di mana di dalam ajaran Islam tidaklah seseorang dikatakan merdeka dan bebas kecuali setidaknya terbebas dari 3 hal berikut ini. Yang pertama, terbebas dari kesirikan dan hal-hal yang mengantarkan kepadanya, sehingga jiwanya bebas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi sandera atas sesembahan-sesembahan selainnya. Yang kedua, terbebas dari belenggu hawa nafsu. Dalam kesehariannya, perbuatan yang dilakukannya jauh dari ketundukan kepada hawa nafsu. Aktivitas kesehariannya jauh dari berbagai macam bentuk godaan nafsu syahwat dan nafsu subhat. Karena rasa takutnya dan harapannya yang besar hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu bebas dari jerat-jerat fitnah dunia. Tidaklah dirinya diuji dengan rasa susah kecuali ia bersabar, dan tidaklah ia diuji dengan rasa lapang kecuali ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang baik hati, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keamanan dan kedamaian di negeri kita yang tercinta ini, memberikan hidayah kepada para pemangku kebijakan dan pemimpin kita agar mereka terbebas dari penyakit Islamfobia,
seperti melarang pasukan paskibraka muslimah untuk berjilbab. Kalau dasar larangan tersebut karena jilbab dianggap sebagai budaya dari Arab, lantas mengapa wanita-wanita berpakaian seksi yang mempertontonkan lekuk tubuhnya layaknya pakaian manusia purba tidak dilarang juga? Bukankah itu budaya dari Barat? Atau mungkinkah otak dari para pengambil kebijakan itu isinya hanya porno, sehingga merasa parno dengan para muslimah yang menutup auratnya atas perintah agamanya? Sebenarnya ya, kalau saja para pengambil kebijakan itu otaknya tidak terlanjur terkontaminasi dengan pornografi dan porno aksi, maka seharusnya mereka lebih pantas untuk lebih mewaspadai para muslimah yang enggan berjilbab. Padahal mereka tahu itu perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika sederhana dapat saya katakan di sini bahwa jika seorang warga negara dengan penuh kesadaran membangkang terhadap perintah Tuhannya, nah, apalagi sekedar perintah dari para pemimpinnya yang notabene-nya adalah manusia juga. Itu dalilnya, kawan. Saudara-saudaraku yang baik hati, mari kita isi kemerdekaan bangsa dan negara kita yang tercinta ini dengan menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat, saling mencintai antar sesama warga negara meskipun berbeda suku, berbeda budaya dan berbeda agama, serta menjaga kelestarian alam Indonesia agar bisa diwariskan kepada generasi kita selanjutnya, sebagaimana kita hari ini yang merasakan kemerdekaan tentu saja merupakan warisan dari para generasi pendahulu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-77. Saudara-saudaraku yang baik hati, demikianlah pembahasan saya hari ini tentang kemerdekaan yang hakiki. Mari kita tutup dengan doa. Rabbi ja'al haja baladan aminau warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina. Semoga Allah memberkahi kita semua.
Sahalallahu lana khairan wa haitsuma kunna. Semoga Allah memudahkan kita di dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.